sholat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini, acara hari ini, Allah berikan keberkahan dari awal sampai selesai nanti. Selanjutnya akan ada tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Kinar kelas 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang, sehingga kita bisa dipertemukan dalam acara istimewa ya, acara pertemuan sekolah dan orang tua perdana di tahun ajaran ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga Allah menilai, Allah menghargai usaha-usaha kita untuk hadir dalam tempat ini sebagai amal
amal kita dan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, senantiasa kita aturkan pada junjungan kita sholawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Alhamdulillah, senang sekali saya sebagai ketua komite berjumpa ya tatap muka kembali setelah sekian lama ya kita tidak pernah seperti ini gitu ya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa dipertemukan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah DIT Al-Kausar Bapak Sunan, kemudian yang kami hormati Dewan Guru kelas 5 dan kelas 6, yang saya hormati juga kepada orang tua siswa-siswi Al-Kausar terutama kelas 5 dan kelas 6. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman orang tua semuanya. Jadi mungkin acaranya terkesan mendadak ya, tapi sebenarnya kami sudah diminta Pak Sunan itu mengadakan acara pertemuan ini sudah jauh-jauh hari. Cuman waktunya ya qadarullah begitu ya. Akhirnya baru kesampaian di Sabtu ini ya Pak Sunan. Setelah 1 bulan kita sudah, anak-anak kita sudah sekolah. Jadi pertemuan seperti ini harapannya nanti akan dirutinkan gitu. Saya request ke sekolah yang ngadain gitu ya. Nanti kita support yang lain. Jadi harapannya pertemuan seperti ini akan menjembatani dan memperkuat sinergi kita dengan sekolah. Jadi jangan sampai apa yang orang tua inginkan ya untuk anak-anak kita semua ini tidak tersampaikan gitu ya. Jadi forum-forum seperti ini nanti harapannya akan menjadi forum istimewa gitu ya. Saya berharap ada 100 orang tua ya, rupanya di sini sudah lebih dari 100. Benar ya? Panitia sudah lebih 100 belum ya? Sudah Pak. Oh sudah, alhamdulillah. Ya setidaknya ini pertemuan perdana ya, nanti pertemuan kedua mohon ya diajak orang tuanya, karena berkah silaturahmi itu kadang itu apa ya, banyak sebagian besar orang itu tidak memahami ya. Saya itu senang kalau ada undangan pertemuan, undangan taklim gitu, senang datang karena memberikan inspirasi tersendiri gitu. Ya apalagi ketemu orang tua hebat gitu ya. Saya ya walaupun bukan hanya karena sebagai panitia ya, tapi dari sisi orang tua itu ingin sekali gitu. Jadi orang tua itu ngumpul gitu ya, membicarakan bukan gosip ya, bukan gosip-gosip terkini gitu ya, seperti emak-emak di kantin gitu, biasanya. Tapi bagaimana kita itu lebih produktif untuk memikirkan apa yang bisa orang tua berikan untuk sekolah, yang ujung-ujungnya itu buat anak-anak kita juga gitu. Harapannya ada pertemuan seperti itu, tapi ya qadarullah kami di pengurus juga lumayan banyak kesibukan gitu ya. Di sekolah juga punya agenda cukup banyak saya lihat, terutama agendanya kepala sekolah. Jadi hampir setiap hari Sabtu itu beliau sudah penuh gitu, 3 bulan ke depan gitu ya Pak sebenarnya. Dalam kesempatan ini kami dari kepengurusan komite banyak terima kasih Pak Sunan sudah memfasilitasi pertemuan ini. Mungkin nanti akan, kenapa kok temanya dibagi kelas 5, kelas 6. Jadi harapannya juga yang hadir bisa langsung banyak gitu ya. Karena kita berharap itu yang hadir itu banyak. Kalau dijadiin satu, saya yakin yang hadir malah sedikit. Yang hadir banyak acara apaan nih? Tapi kalau acaranya spesifik begini kan luar biasa gitu ya. Kalau saya lihat rundown acaranya nanti mohon bisa dimanfaatkan betul ya. Pertemuan di masjid ini dan nanti pertemuan di tiap-tiap kelas gitu ya.
Jadi apapun unek-uneknya gitu disampaikan aja ya, disampaikan. Saya kira itu sambutannya Pak. Nanti kita akan banyak diskusi. Saya melihat forumnya akan banyak diskusi gitu. Kita manfaatin benar. Jadi harapannya kesini ini sudah dapat niatan yang baik ya, dapat pahala dari Allah, juga dapat apa ya, sharing dan diskusi gitu. Ya, sharing apa saja disampaikan saja. Saya kira itu dari saya, tidak berpanjang lebar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua Komite kita, Pak penonton. Selanjutnya, salah satunya adalah materi bersama dengan manajemen sekolah. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Muhammad Sultan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa yu'minu wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Silakan Bu yang baru datang boleh di dalam masih kosong. Masih banyak yang bisa didudukin. Ya. Alhamdulillah hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir memenuhi undangan pihak sekolah yang diinisiasi juga dengan komite, dan ini bagian dari kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang menjalankan satu sikap sebagai seorang muslim, yaitu silaturahim. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan selalu kepada saudara hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang kami hormati Ketua Komite SD Al-Kausar Bapak Hendra Purwanto beserta timnya yang sejak tadi pagi ketika pada saya mengisi ponpes pondok pesantren, pas turun sudah kelihatan itu pasukannya Pak Hendra itu. Ya. Kalau saya pada subuh, ini pada suruh sudah siap gitu, Masya Allah. Terima kasih Pak Hendra tentunya. Dan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, yang hari ini saya yakin hari ini betul-betul sangat meluangkan waktu, mengambil jatah waktu keluarga, mengambil waktu kerja, mungkin ada yang kerja Sabtu, terus kemudian juga mengambil waktu-waktu bersama dengan apa ya, sosialitanya mungkin ibu-ibu arisan ya, ibu-ibu majelis taklim. Saya yakin semua diambil waktunya terus kesini gitu ya. Kemudian juga kepada wakil-wakil kami kesiswaan, Bu Sepertinya, kurikulum Putri, kemudian terlihat Bu Rika, Bu Abdia, Bu Sri, Pak Bagas, ada Pak Bagas? Oh, ada Pak Bagas ya, Pak Ali. Alhamdulillah, terima kasih. Memang kalau hitungan hari kerja ini adalah hari libur kami sebetulnya, tapi dengan semangatnya, pokoknya kita sambut orang tua gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kami juga bahagia hari ini. Tadi anak kami Kinar ya, kelas berapa? Kelas 6. Kinar kelas 6, alhamdulillah sudah membuka ya ruhiyah kita dengan tilawah. Terima kasih Anda Kinar ya. Ada Habibnya Kinar? Oh ada, oh iya. Terima kasih ya, alhamdulillah ya. Kita kepengen sebetulnya setiap event, setiap acara baik internal eksternal itu anak kita itu tampil.
Bahkan kalau perlu MC-nya itu dari anak kita. Itu sudah menjadi insya Allah niatan kita ya. Mudah-mudahan bisa terwujudkan ya. Nanti Bu seperti selalu kesiswaan ya, nanti bisa menjadwalkan siap-siap anak kita jadi MC-nya gitu kan. Karena sudah mulai sedikit-sedikit anak-anak kita dilatih untuk berbicara dengan berbagai macam tindakan dan cara. Ada kalau kelas 1, 2 kelas 1 itu mendengarkan, kelas 2 menyampaikan dalam bentuk curhat-curhat kecil, kelas 3 mulai berkomentar, nanti 4, 5, 6 ya sudah masuk ke ranah yang namanya presentasi, bicara di depan gitu. Seperti itu. Jadi terus kita latih anak-anak kita untuk bisa berani tampil di depan. Berikutnya pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pastinya kami terima kasih hari ini sudah ada korlas atau koordinator kelas yang sudah terpilih tanggal 24 Agustus. Terima kasih atas partisipasinya untuk milih ya, untuk kesekian kali kita lakukan secara online. Sebab kalau diundang untuk pemilihan, kita undang dulu nih misalkan datang seperti ini. Terus nanti kami sampaikan bahwa hari ini ada pemilihan ini, saya yakin langsung satu-satu izin. Biasanya seperti itu. Tapi kalau online, ya kan kami katakan lah ya bahwa panitianya nggak melihat siapa yang mencet gitu kan. Bisa aja yang mencet milih itu dari anak-anaknya. Nah, kalau pilih siapa kayak terserah kamu, bisa aja gitu. Tapi paling tidak partisipasinya muncul nih, gitu, responnya. Dan kami terus update. Kemarin sempat tertunda di tahap 1 sampai tahap 2 itu cukup lama. Karena selain mereka pilih orang-orangnya, ada juga yang terpilih cuma itu saja gitu. Jadi terus kita ini ya. Dan terima kasih begitu tahap 2 masuk langsung 1-2 saja tapi ya. Yang kali ini luar biasa Pak Endo. Hanya 1-2 saja yang mengajukan mundur. Kalau yang tahun kemarin maaf, mundur, milih lagi gitu. Tapi yang kemarin alhamdulillah terima kasih hanya 1-2 saja. Tapi 1-2 juga reasonnya atau alasannya jelas, kondisinya jelas gitu ya. Baik. Paling hanya kelas 5C yang belum muncul kelas ya, dan saya nggak mau ngerjain PR itu saya kasih PR-nya ke Pak Hendra 5C ya, yang lainnya sudah ada, mudah-mudahan bisa nanti ada silaturahmi khusus. Yang pertama akan kami sampaikan tentang terkait dengan bagaimana nanti kita menyikapi komunikasi ya. Sekarang itu dunia digital, dunia sudah hampir bebas. Bahkan ada acara TV, tahu stand comedy? Stand comedy tahu? Bapak tahu Pak? Stand up ya, stand up comedy. Di satu settingan itu boleh bicara bebas, bahkan masalah iklan dia bisa bicara. Kalau di luar acara itu, acara TV yang lain, itu kalau ngomongin iklan kena penalti. Misalkan kalau saya sekarang di live gitu ya, TV ngomongin Indomie, jelas kan Indomie ya. Saya kena bayar, saya harus bayar. Kena royalti, saya kena penalti. Tapi kalau yang acara stand up itu sudah settingan, mau ngomong kayak gimana bebas. Wah, Masya Allah ya, seperti itu. Makanya di dunia pendidikan saat ini, khususnya di Kabupaten Bogor, kita di tingkat kabupaten itu tahun kemarin untuk masalah kompetisi talenta itu kita masukkan acara baru namanya Borangan.
ngabodor sorangan. Sama sih sama stand up comedy, tapi di situ rule etikanya kita pasang. Itu tahun kemarin, ya, karena saya aktif di kecamatan terkait O2SN dan FL2SN. Seperti itu kondisi. Jadi kita tetap mengarahkan anak-anak kita itu ya bersikap tetap harus ada etikanya. Nah, terkait dengan itu, ketika ada berita-berita yang datang dari internal kita, ya, dalam hal ini khususnya orang tua, terus kemudian berita ini ternyata ketika tidak tepat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sedangkan berita ini sudah menyebar misalkan di lingkungan kita, maka ini harus ada berita yang namanya klarifikasi. Tujuannya supaya tadi tidak menjadi hal yang menjadi merusak kepada baik lingkungan maupun juga secara umumnya di wilayah. Contoh sederhana begini. Ini tidak ada di grup SD ya, tidak ada di grup SD. Contoh saja. Tiba-tiba orang tua mengatakan di warung sana ada anak kita, gitu ya, tanpa menyebutkan cirinya, namanya, ada anak kita minum minuman keras. Ini contoh. Masuk ke grup kelas, kan dikomenkan, oh iya Jeng, siapa Jeng? Kok ciri-cirinya sih mirip Al-Kausar, ciri-cirinya. Terus itu kan terus ya, kalau udah kayak gitu biasanya nggak ramai dong, gitu ya. Tapi kan ada pucuk beritanya. Nah kemudian pihak sekolah pengen tahu, tapi dengan cara observasi langsung ke lokasi, ternyata tidak ada seperti itu. Dilayangkan foto, ternyata fotonya foto edisi tahun 1900, misalkan begitu. Ya nggak pas toh, nah, karena kan tidak ada pakar telematika di Al-Kausar. Tapi ternyata fotonya ini cuma foto tahun 1900 misalnya. Nah maka jika itu terjadi, sumber berita pertama kita akan panggil, kita akan diskusi. Ternyata kalau memang oh ya benar Pak, maaf salah saya beritanya misalnya seperti itu, maka kewajiban sumber berita itu harus mengklarifikasi kembali di grup itu. Gitu, ini ceritanya seperti itu. Ya, kenapa demikian? Karena hal-hal itu yang nanti akan mengganggu retorika kalau tidak diklarifikasi. Gitu. Kenapa ini kami sampaikan? Ya karena sekarang sudah marak informasi itu gampang sekali, ya tadi. Ya, ada kebakaran di sini, gitu ya, di grup RT RW gitu. Wah kita langsung ambil share di mana gitu. Padahal kita belum tengok dulu ini berita kapan. Ini apa? Ada berita yang kemudian membuat kita malah gaduh gelisah. Anak-anak kita gelisah. Yang beberapa bulan yang lalu itu. Apa? Penculikan anak ya saya kalau nggak salah. Apa mutilasi anak itu? Ini disampaikan berita. Takut semua. Ntar anak saya gimana? Di sekolah gimana, gitu kan? Itu bukan menjadi hal yang positif jadinya, gitu. Bukan kita tidak boleh melihat berita, boleh, tapi kita mengkanter berita itu supaya menjadi edukasinya seperti apa, itu harus kita ingat. Ya, makanya kita terus juga di sini menghimbau. Waktu yang lalu kita juga sudah sampaikan dalam bentuk surat terkait dengan pengantaran dan penjemputan anak-anak kita melalui ojek online. Kita pakai standar. Kalau memang hubungannya dengan wali kelas, kirimkan nama si tukang ojeknya. Kan ada tuh ya kalau di ojek itu kan kita bisa screenshot kirim. Jangan dikirim biayanya. Udah dibayar sama OVO masih aja dikirim biayanya. Jadi kirim itu yang nama penjemputnya boleh. Gitu ya. Kalau penjemputnya misalkan sudah digital sekali, ya bisa diberikan bisa location-nya yang live-nya bisa seperti itu. Ya. Sehingga nanti memastikan wali kelas yang si anaknya ini akan memastikan betul nggak ini namanya Bapak Ari. Wajahnya begini, mungkin kalau foto sama itu mungkin agak beda, tapi Pak Ari nomor platnya ini. Jadi nggak sembarangan aja. Saya nyari
oh bapak ini ya, sempat itu terjadi di Al-Kausar. Qadarullah saya ada di situ. Si ojol ini tanya, namanya ini, namanya Susi. Ini contoh ya, nama saya contohkan. Namanya Susi. Susi siapa? Nggak ada sih Susi. Ternyata Susi itu nama emaknya. Yang apa namanya? Yang pesen. Namanya Susi, kelas 4B. Ini contoh saja ya, 4B. Susi siapa? Bingung kan itu? Membingungkan gitu. Padahal Susinya adalah ibu Susi yang pesen. Ya, Bu, ya dikasih ini ya gitu loh. Apa maksudnya? Nah gitu, informasinya ya, informasinya. Jadi jangan sampai ada jadi perang gara-gara ketidakjelasan. Oke ya. Nah, ini terkait beberapa hal berita, informasi ya. Karena kita sudah digital sekali. Saya yakin sudah bisa memahami kondisi. Terus kemudian yang berikutnya, alhamdulillah kita sudah ada guru baru dan kami mohon maaf sejak bulan Juli masuk Agustus kita ada guru olahraga tadinya sudah terjadwalkan, namun qadarullah beliau tidak bersama kita lagi dan akhirnya kita cari pengganti dulu. Selama mencari pengganti, pembelajaran olahraga dipegang oleh wali kelas. Ya, seperti itu. Sampai sepekan kemarin kita sudah hadir guru yang baru, namun hari ini mungkin kami tidak mengundang beliau. Namanya Pak Manarul Hidayat, ya, Manarul Hidayat. Panggilannya Pak Arul, ya. Anak-anak mengenalnya Pak Brewok, karena bukan gitu ya. Cuma kami bilang manggilnya Pak Arul, jangan Pak Brewok, Pak Arul, ya. Ntar kalau kayak saya jadi Pak Klimis jadi. Ya, jadi ada guru baru alhamdulillah, jadi sudah terpenuhi semua guru dan saat ini memang kondisinya sedang ada 2 guru cuti hamil. Cuti melahirkan ya? Oh iya, kalimat saya seperti ini. Cuti melahirkan, sudah lahir kan ya? Bu Lina beberapa waktu yang lalu dan Bu Wulan beberapa pekan yang lalu. 2 guru ya. Nah, Bu yang menyangkut hari ini adalah Bu Wulan di kelas 5C, betul ya? Dan PLT-nya atau guru yang kita tugaskan untuk penggantian wali kelas yaitu Pak Bagas, Pak Ade Bagas Pratama. Namun untuk pembelajarannya nanti dibagi-bagi, ya. Itu sudah kita kita kondisikan seperti itu. Jadi nanti kelas 5C kalau konsultasi bisa ke Pak Bagas. Karena nanti yang menguasai, yang memahami nanti di lingkungan itu beliau. Kalau bulan kan di rumah, jadi tidak memahami di lingkungan. Jadi seperti itu kondisinya, ya. 5C sudah tahu bulan lahiran? Oh, sudah ya. Oh, sudah. Ya baik. Selanjutnya, insya Allah Al-Kausar terkait penerimaan peserta didik baru sudah dibuka sejak 1 September kemarin. Kalau yang Bapak dan Ibu punya putra putri yang memang pengen bersekolah di Al-Kausar, sudah dibuka sejak 1 September kemarin. Sehubungan dengan pembiayaan masuk itu masih tetap seperti tahun yang lalu. Dan terkait dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini, kami sangat berharap untuk bisa bekerja sama dengan semua orang tua, khususnya nanti insya Allah akan ada program berkunjung ke beberapa titik, di mana titiknya ini bisa jadi perumahan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika itu hadir, jangan jadikan kami seperti orang asing. Kok kayak kenal ya? Padahal itu orang Al-Kausar gitu ya. Nah gitu. Nanti bentuknya seperti apa, macam-macam dan variasi ya. Bisa jadi kita bergaul dengan tukang sayur gitu ya, atau nanti di mal-mal atau mungkin nanti di area-area lapangan kita akan gunakan itu sebagai titik informasi kita ya. Jadi mohon nanti dukungannya. Kemudian terkait dengan izin ya, izin orang tua. Ini kami mengulang saja bahwa izin yang lebih dari 3 hari itu wajib dilakukan orang tua langsung bertemu dengan kepala sekolah. Kalau tidak ada kepala sekolah, kepada wakilnya, dan melakukan izin melalui surat resminya dari orang tua. Nah, ya, itu standar pertamanya. Yang kedua,
izin datanya terkait. Kami memasukkan ke Dapodik nama orang tua salah, tidak akan masuk situ merah. Kenapa di dukcapilnya itu datanya tidak sama? Itu bisa nanti kita konfirmasi. Makanya kalau ada dari kami wali kelas ataupun tak usah minta akte lagi, tolong dibantu ya untuk mencocokkan itu. Terus kemudian kalau sempat saat ini terjadi penggantian akte, dan ini kalau bisa memang saat ini ya, tidak semester genap nanti kan, semester genap data kita sudah mulai kita masukkan ke dalam data kedinasan khususnya kelas 6 ya, yang kelas 5 persiapan. Baik, itu terkait dengan data. Jadi mohon nanti evaluasi lagi data pribadi si anak, dari mulai nama anak, tempat tanggal lahir, kemudian nama ayah, nama ibu. Nama ibu digunakan untuk NISN. Jadi kalau mau nyari nomor NISN dan datanya di internet, itu silakan cari cek NISN gitu ya, nanti akan muncul. Kemudian nanti masukkan nama anak, di situ nanti ya diminta untuk nama ibu kandung yang diikut. Jadi bukan nama ayah, nama ibu kandung ya. Jadi sudah menjadi seperti perbankan. Berikutnya itu terkait dengan program yang saat ini sudah bergulir, dan ini menjadi program, bukan penawaran sekali lagi, menjadi program. Apa itu? Yaitu wisata edukasi. Kelas 6 sudah tahu ada wisata edukasi. Kelas 5 sudah tahu ada wisata edukasi. Ya. Dulu itu namanya rihla. Ya, rihla. Sebetulnya bahasa Arabnya gitu ya. Lebih kepada jalan-jalan, ya, refreshing. Nah, sedangkan wisata edukasi ada beberapa hal yang memang kita akan maknai dalam kegiatan perjalanan itu. Sebetulnya sih dari dulu juga bentuknya adalah wisata edukasi, dimana kita melakukan rihla dulu. Sekarang wisata edukasi. Nah, kegiatan wisata edukasi ini saat ini menyentuh kelas 5. Ya, sehingga tahun ini kok terasa kelas 5 dan 6 wisata edukasi. Kok ramai Pak ini? Ya. Ini bukan gaya-gayaan. Ini sudah kita pikirkan kenapa program ini digulirkan saat ini ada di kelas 5. Kelas 6 bisa ditanyakan nanti dengan wali murid yang kelas 6 terdahulu. Itu kalau sudah mau ngurusin ke SMP-nya, Masya Allah, apalagi masuk pondok, apalagi masuk ke SMP swasta itu, Masya Allah, butuh biayanya sangat luar biasa. Di situ ya, kondisinya seperti itu. Makanya kami berusaha untuk membantu untuk tidak memberatkan dalam kondisinya seperti itu. Oleh karena itu, tahun ini adalah tahun transisi. Kelas 6, kan kelas 6 belum dapat wisata edukasi. Kelas 6 wisata edukasi. Kelas 5 ada wisata edukasi. Artinya nanti kelas 5 begitu nanti naik kelas 6 tidak ada wisata edukasi lagi. Gitu. Ya, bukan berarti nanti setiap tahun 2 kali wisata edukasi, ya tekor itu nanti. Ya. Seperti itu gambarannya. Nah, itu juga berlaku nanti di SMP kelas 8 dan 9. Jadi tahun ini ramai yang bisa edukasi. Tapi nanti tahun depannya hanya kelas 5 saja, kelas 5 saja. Ya, kelas 6 nanti akan berbeda lagi nanti. Seperti itu kondisinya ya. Namun demikian, ketika kami menggelontorkan itu, kami juga tidak semerta-merta pembiayaan bisa diselesaikan di semester ini. Kapan biaya wisata edukasi selesai? Maret ya, masih ada jenjang 1 semester dan lewat ya Maret seperti itu. Jadi kami menuangkan ini sekali lagi tidak gaya-gayaan, tapi memang kita perlu perhitungan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Ya, nah wisata edukasi kita ini sekali lagi ya, kita sudah ada standarnya ya, standarnya baik nanti pendampingannya ya, satu guru akan mendamping berapa anak dan sebagainya ya. Terus kemudian lokasinya yang kita tuju ya. Nah seperti itu. Memang untuk kelas 5 terasa bonus kegiatan. Kenapa coba? Kelas 5 ada kegiatan besar apa lagi selain wisata? Bukoyang, camping ya. Berapa hari itu? 3 hari 2 malam. Seperti serasa bonus saja kegiatannya banyak. Tapi ini pun bukan dendam. Kenapa bukan dendam?
Ada yang dua angkatan ketika pandemi itu kan, nanya gitu ya. Nggak ada camping, nggak ada ini, nggak ada ini. Gitu. Ini bukan dendam ya, tapi memang seperti itu kondisi. Nah, karena tahun ini transisi berarti seperti ada bonus seperti itu, ya. Baik. Jadi nggak usah kaget, supaya anak-anaknya juga semakin semangat saja, ya. Nah, itu terkait dengan wisata edukasi. Berapa besarnya wisata edukasi? 1.500.000, ya. Kami tidak ingin membandingkan dengan sekolah lain dengan fasilitas yang sama dan sama nilainya sudah lebih tinggi dari hal itu. Terus kemudian, insya Allah betul tadi disampaikan oleh Ketua Komite bahwa nanti berikutnya kita akan ada pertemuan rutin. Apakah bentuknya masih seperti ini atau nanti seperti di tahun-tahun sebelumnya yang semuanya hadir? Cuma memang lucu kalau semuanya hadir. Begitu melihat isi absen 4 tahun cuma segini, nggak sampai ranah 10 ke lepas gitu. 10. Akhirnya segini-gini juga ya Pak. Tapi alhamdulillah hari ini kelas 5 Danang sudah seperti ini. Ya, artinya bisa jadi ini akan menjadi bentuknya seperti ini atau nanti bentuknya seperti apa ya, nanti kita akan diskusikan kembali. Makanya kita akan evaluasi kegiatan perdana ini. Pekan depan insya Allah kelas 3 dan 4. Jadi kalau ayah bunda nih yang Bapak Ibu yang punya putra putri kelas 3 dan 4 akan nongol lagi ya pekan depan ya. Apalagi kalau ada 3, 4 nanti di berikutnya lagi kelas 1, 2 ada lagi yang nongol lagi gitu ya, ada 3 anak yang nongol lagi. Ya, jadi sekali lagi memang kita harapkan terjadi diskusi ya nanti. Kemudian ada rencana di akhir Oktober itu akan ada parenting. Inisiasinya nanti dari SMP Pak. Cuma nanti kegiatannya akan diperlukan untuk semua unit ya. Pembicaranya pun kita lagi kontak ke siapa namanya Aisyah Dahlan. Cuma tidak tahu beliau bisa atau tidak. Nanti kalau beliau tidak bisa ada pembicara yang lainnya, mudah-mudahan yang selevel dengan beliau. Karena memang beliau jadwalnya cukup luar biasa ya. Nah ini sebagai gambaran pada hari ini yang kami sampaikan, mungkin nanti juga akan ada yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila sampai hari ini di pelajaran kami masih banyak yang kurang. Dan terima kasih dukungan-dukungannya, baik motivasi terhadap anak-anaknya. Dan kami mohon maaf jika sudah ada Bapak Ibu guru kami yang berkunjung ke rumah dalam rangka kegiatan kunjungan rumah. Dan kami juga mohon maaf kunjungan rumah tidak bisa 100%, misalkan setiap anak dikunjungi ya, itu juga karena jadwal dari guru-guru ini jadwal overtime ya, jadwal di luar waktu untuk berkunjung ke kediaman Bapak dan Ibu. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sunan untuk pemaparan dari manajemen sekolah. Selanjutnya kami siapkan waktu 10 menit untuk kegiatan ramah-ramah, yaitu silakan kepada ayah bunda sekalian yang ingin bertanya, tapi dalam hal ini kita fokusnya ke kepala sekolah dan juga komite ya. Kalau untuk pertanyaan kepada wali kelasnya nanti di kelasnya masing-masing ya. Jadi kalau sekarang yang ditanyakannya yaitu perihal ke komite atau ke kelas sekolah. Kami punya waktu sekitar 10 menit aja ya Pak ya. Jadi silakan yang mau bertanya kita batasi waktunya ya, dan nanti bisa langsung bertemu dengan Bapak Ibu wali kelasnya. Silakan yang mau bertanya boleh diangkat tangannya dan disampaikan pertanyaannya kepada siapa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu dari Sakawira, kelas 6. Bapak, maaf saya mau nanya, berhubung kita kelas 6 ini yang tadi Bapak obrolin itu naik ke jenjang selanjutnya, apa kunjungan relay ini bisa kita tidak mengikuti? Apa harus
Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari orang tua Alexandria. Saya mau nanya Bu, pas 6A besok yang harus dibayar tanggal 25 itu apa ya Bu yang harus lunas itu? Tadi istri saya sudah katanya takut nggak ikut ujian gitu. Karena saya rencana Senin itu istri mau ke sini mau bikin surat pernyataan bahwa saya akan membayar, tapi yang penting anak saya ujian. Karena tahun-tahun sebelumnya juga ada wali murid yang karena belum lunas uang apanya gitu, jadi si anak belum dapat kelas. Kalau seperti ini kira-kira bisa dibantu nggak dari yayasan? Setidaknya ya sudah dilunasi sampai berapa bulan ke depan, tapi si anak jelas kelasnya di kelas apa gitu, jangan seperti digantung. Karena saya punya pengalaman Pak, kebetulan kakak-kakak saya juga guru yang notabene di yayasan Kristen, karena kakak saya Kristen gitu. Cuma untuk kafe-nya kafe Bugolado. Kalau saya masih kafe biasa kan, itu masih ada toleransi, jadi si anak tetap bisa di situ. Nah, saya mau nanya yang 25 itu apa ya? Apa saya harus bayar itu atau ada kemungkinan, karena saya ini pegawai negeri swasta, jadi gajiannya nggak jelas, kadang 329, 30 gitu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan satu pertanyaan lagi dari ayah atau bunda. Silakan. Atau boleh dicukupkan untuk pertanyaannya? Cukupkan ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, maka ada Pak Pelaspon atau Bapak Komite yang menjelaskan. Saya jawab. Baik, terima kasih dari informasi yang sangat luar biasa ya. Yang pertama terkait dengan wisata edukasi. Saya tarik dulu, wisata edukasi adalah program sekolah. Ketika sudah mengacu kepada program sekolah, maka memang itu sudah sebuah kewajiban yang memang harus dilaksanakan oleh semua, terlepas dia ikut atau tidak. Itu dulu ya. Oke. Bagaimana dengan yang tahun lalu? Saya perjelas nanti supaya tidak terjadi ambigu. Tahun lalu itu berbeda kondisinya, karena tahun lalu adalah transisi kita dari pandemi menuju tidak pandemi. Tahun lalu ya, tahun lalu. Kan tahun lalu itu adalah wisata edukasi kembali yang perdana lagi. Betul ya, perdana lagi. Maka yang tahun lalu sifatnya penawaran. Pertama penawarannya adalah mau ada atau tidak. Kemudian baru ke titik lokasi dan sebagainya. Nah itu beda, karena memang kondisinya saat itu adalah transisi kita dari kita masih bayangin ya, kalau jangan kita terus kemudian di daerah lain masih protokol kesehatannya ini kan beresiko gitu. Makanya kita terus ada bagaimana semua kita diskusi ya. Namun yang tahun ini sudah menjadi kembali lagi kepada sebelum pandemi, yaitu program. Jadi ketika program terkait dengan pembiayaan, ikut tidak ikut itu tetap, karena sudah menjadikan sebuah paketan program. Namun terkait setidak ikut sertaan si anak itu nanti ya kembali lagi kenapa tidak ikut dan sebagainya gitu, harapan kita kan ikut seperti itu. Jadi kalau misalkan putra atau putrinya dan nggak bisa ikut di saat itu, entah kondisinya apapun, ya selama ada penjelasan ya kami bisa terima. Cuma kalau terkait dengan pembiayaan, kami tetap itu sudah menjadikan sebuah paket pembiayaan. Demikian ya, Bu. Ya, terima kasih.
Yang kedua, sebenarnya kalau yang kedua ini ranahnya nanti pribadi. Kalau pribadi nanti istilahnya gini. Ketika terjadi halangan-halangan pembiayaan, kami pihak sekolah sangat berharap komunikasinya adalah langsung bertemu dengan pihak tata usaha. Itu yang kami inginkan. Nanti terjadi diskusinya di sana. Seperti apa dan bagaimana. Karena kami sangat terbuka sekali dengan hal itu. Yang kami bukan tidak inginkan, artinya kalau bisa jangan sampai dilakukan adalah komunikasinya hanya by text, SMS atau WA saja. Nggak ketemu solusinya kayak gitu. Nggak ketemu solusinya. Boleh dicek kepada orang tua yang punya kendala mungkin, ya tapi jangan cuma dibikin polling ya. Siapa yang punya kendala? Ya maksudnya bagaimana mereka ketika sudah diskusi dengan pihak tata usaha, gitu. Karena kami juga tidak semena-mena. Belum bayaran, nggak bisa ikut PTS, belum pembiayaan, nggak bisa dapat kelas. Kami ada tuntutannya, nggak sekedar main seperti itu, nggak main hajar seperti itu, pasti ada tuntutannya. Dan memang ada beberapa orang tua kembali lagi hanya sekedar tes, maaf ya, saya bisa bayar. Kami ini kan istilahnya kayak perusahaan, kayak lembaga, kami lembaga gitu. Masa kami juga akan membahas, masa iya bisa bayar? Begitu. Ini apaan? Kita kan bukan grup sosialita gitu loh. Kita ini lembaga, pasti kami baik, ayah, baik. Ini masih ada jawaban yang enak gitu loh. Tapi kalau maaf ya, kamu nggak usah bayar. Kalau maksa-maksa sekolah apaan tuh? Ini nggak bisa gitu, nggak bisa hanya gini gitu. Ayo datang, ngobrol. Dan ranahnya tidak langsung ke saya ngobrolnya. Nanti ada bagiannya tata usaha. Nanti kita ngobrol, diskusi. Masalahnya apa? Seperti apa? Jadi kebanyakan nanti itu adalah apa sih namanya? Penundaan pembiayaan. Jadi bukan penggagalan pembiayaan, penundaan pembiayaan. Tapi sekali lagi, seperti apa terminal dan sebagainya, nanti akan kita mulai ketika diskusi. Jadi Bapak silakan nanti bisa langsung bertemu dengan bagian tata usaha seperti itu. Ya, kami pun sekali lagi kalau tadi Bapak sempat menyinggung terkait dengan ada anak belum bayar pada sekolah. Sekali lagi itu kita proses mendatangkan orang tua datang ke sini itu juga sangat luar biasa sekali. Kita datang, kita ngobrol gitu. Susahnya tuh apa gitu, susahnya tuh apa gitu. Maksudnya di mana posisinya dan apa. Dengan bulan September tahun 2023. Nyun sewu ini bulan apa? September. Bayar SPP sampai tanggal berapa harusnya? 10. Kalau bayar tanggal 10 jam 23:59 detik, berapa menit, berarti masih tanggal 10 ya. Nah, kalau bayarnya tanggal 11 telat apa enggak? Itu kondisinya. Berarti kalau kami nagihnya, bentar, saya yang tanda tangan soalnya. Nanti kalau salah saya yang bermasalah. Suratnya keluar tanggal 11. Wajar tidak kalau kita mengingatkan? Gitu, seperti itu. Kalau kami menagihnya harus tanggal 9 lunas, silakan jeger sama kami. Karena kan baru tanggal 10, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi nanti kalau diundang untuk ngisi pernyataan, silakan gak apa-apa datang nanti supaya nanti dapat informasi ya Pak ya, gak apa-apa. Pokoknya gini loh, kalau diundang sekolah datang aja, gak apa-apa datang. Gak bakal dimakan, gitu. Datang saja, nanti kita diskusi ngobrol aja, enak-enakan gimana gitu. Seperti itu ya. Tapi jangan bawa rombongan. Saya mau ini, ya terus datang semua enggak. Jadi supaya nanti ada pembicaraan. Insya Allah kita akan bicaranya face to face, ya, person by person. Oke, yang kedua, syarat pengambilan rapot TTS. Ya itu dah. Waktunya menyusul, betul mas? Waktu kegiatannya waktunya tanggal 21 Oktober 21 Oktober ngambil rapot TTS gitu ya.
cuma nanti bentuknya online atau apa nanti kita lihat kondisinya. Kemudian syarat pengambilannya adalah melunasi SPP sampai bulan Oktober. Bulan Oktober bayar SPP sampai tanggal berapa? 10. Ngambil rapotnya tanggal 21. Berarti kalau misalkan belum bayar terus bayar tanggal 20 Oktober bisa? Bisa, tapi statusnya telat bayarnya. Ya, sampai itu. Yang kedua, melunasi DKS kelas 1 sampai 5 atau kelulusan yang kelas 6. Kenapa kok disampaikan itu? Karena surat yang terdahulu bahwa dana DKS atau kelulusan selesai di bulan Oktober. Memang itu kan? Betul kan? Saya nggak mau ngajarin, cuma begini. Ngambil rapotnya tanggal 21. Saya nggak mau ngajarin dulu ya. Terus jangan bilang-bilang kalau saya ngomong ini. Karena tanggal 21 loh. Pas datang ke sini, terus kemudian sudah bayar SPP, belum bayar DKS. Iya. Nah gitu kan? Itu nanti terjadi diskusinya dengan pihak tata usaha. Ya dong? Bayar DKS tanggal 21, betul apa tidak? Kalau bayar DKS atau kelulusan tanggal 21, betul apa tidak? Betul, kan Oktober tuh. Bayar DKS tanggal 25, betul apa tidak? Hah? Bener kan? Bener kan? Oktober kan? Saya bayarnya apa? Bahas bayar dulu, apa? Betul apa tidak? Betul. Gak salah kan? Bayar DKS kelulusan tanggal Oktober tanggal berapa? 30. Tanggal 30 jam 22.00. Betul apa tidak? Betul. Ya, betul kan? Bukan 25 September ya? Oh, bukan. Oh, masih Oktober, Pak? Oktober kan? 25 September kami gajian. Berarti kalau udah Oktober tuh saya udah gagal lagi, Pak. Kalau sekarang ini ada orang DM depan rumahnya kaget saya. Bukan gitu. Iya. Saya berdua didadak. Gak apa-apa Pak, kalau apa. Yang penting kan kita ngobrol ya. Nah, kalau ngobrol dapat ya poinnya. Sudah ya Bapak dan Ibu ya. Tanggal 30 Oktober jam 22.00 bayar DKS dan kelulusan, salah apa tidak? Tidak. Tapi pengennya tanggal 21 ngambil rapor, bisa apa enggak? Ya, itu sederhananya lah ya. Nanti diskusinya dengan keluarga ya. Sekali lagi kami terima kasih. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang kelihatan aneh dan begini, tanyakan Pak. Saya terima kasih Pak seperti itu. Ya. Karena nanti kami pasti akan menjelaskan step-stepnya. Terus kemudian terkait pembayaran itu tidak diskusi dengan kepala sekolah. Kalau terkait pembelajaran, pelayanan guru, kemudian ada fasilitas yang membahayakan, itu nggak apa-apa nanti dengan kepala sekolah. Jadi nanti tata usaha pun akan terbuka kondisinya seperti itu, ya. Terus kemudian yang paling penting terkait dengan pembiayaan ini, mohon sekali, tugasnya orang tua ketika sudah membayar, dapat struknya, jangan struk. Dapat struknya, slipnya itu dapat. Itu orang tua mengeser ke nomor yang sudah ditentukan, tidak mengeser ke wali kelas. Ya, akhirnya kami harus menyiapkan alat pensi untuk wali kelas. Pak ini, nah, disampaikan jadi. Nah, sekarang pertanyaannya begini, permasalahannya begini. Pak, sudah saya share ke nomor tata usaha, ya kan? Tapi kok nggak direspon, gitu kan? Ya. Kalau tidak direspon ada dua cara. Satu, kalau belum mau datang ke sekolah, telepon. Nama anak saya gini, di jam kerja ya. Jam kerja paling efektif adalah itu di jam 8 sampai jam 11. Efektif artinya supaya terjadi komunikasinya nyaman. Nah, kemudian nggak direspon juga. Tahap ketiga, berkunjung. Berarti datang sini untuk mengklarifikasi seperti itu. Hanya itu saja sebetulnya yang bisa dilakukan dan kondisinya belum datang seperti itu. Ya. Dan kami pun mulai sekarang juga tidak akan mau beralasan bahwa sibuk lah yang tidak saya tutup teman-teman di tata usaha
kesibukan, nggak boleh. Kalau ada tata usaha bilang begitu, nanti lapor ke saya. Misalnya ada tata usaha bilang, wah ini banyak kesibukan, langsung screenshot lapor ke saya. Saya punya nilai poin untuk mereka. Begitu ya. Jadi tidak boleh nanti tata usaha mengatakan apa? Sibuk. Ya memang sibuk kalau kerjaannya kan gitu ya, tapi nggak boleh ngomong sibuk. Berarti kalau bapak dan ibu kami undang untuk rapat komite juga tidak boleh ngomong sibuk. Terima kasih. Baik. Satu termin Kan nggak sibuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titipan pertanyaan dari kelas 6, entah kelas 6A, B atau C. Intinya permasalahan triklah. Jadi mohon izin ke sekolah, armada, infokan armada yang akan dipakai dan kualitasnya bagaimana. Karena dikhawatirkan saat ini kan banyak kecelakaan yang terjadi gitu. Jadi antisipasi orang tua kalau memang sudah tahu armadanya bagus dan kualitasnya juga bagus, mungkin dari hati orang tua itu lebih tenang. Mungkin seperti itu Pak. Jadi sebelum keberangkatan 1 bulan atau ya menurut Bapak yang terbaik waktunya, diinfokan dulu armada yang akan dipakainya. Mungkin nanti orang tua juga bisa survei, oh iya armada ini bagus, jadi mereka lebih tenang melepas anak-anak. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, yang ingin saya sampaikan balik lagi ke masalah kartu ujian. Sepertinya masalah ini selalu berulang dari tiap mau ujian lagi dan lagi, masalahnya selalu sama. Dan kali ini sama, saya sudah bayar dari tanggal 1 dan kartu ujian sakat di tahan, jadi kasih pulang sekolah. Bunda yang lain kasih kartu, aku nggak, bunda belum bayar ya. Jadi sebenarnya kan sudah virtual account ya Pak. Harusnya seperti itu, sudah bukannya secara otomatis terdata yang sudah Pak belum gitu. Kok masih terulang lagi gitu. Saya harap sih ujian yang akan datang tidak terjadi lagi. Karena buat mungkin beberapa orang sepele, tapi buat saya enggak. Karena 10 anak sih yang kena Pak. Itu aja sih mungkin. Titipan dari teman-teman juga banyak asal itu. Kejadian berulang lagi dan lagi. Itu aja sih, dari dulu tiap mau semester kejadian berulang lagi dan pemain ini, tapi itu berulang terus. Iya, harusnya begitu. Itu aja sih Pak, mudah-mudahan semester yang akan datang nggak ada kejadian seperti ini lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan armada Rikola atau wisata edukasi nanti, ya betul. Jadi memang untuk pemilihan armada ini kita diskusi ya dengan pihak yang memang memahami ya. Terus kemudian juga di lapangan kami berusaha untuk menggunakan armada itu yang memang standar pariwisata yang Yang kedua, kami terus menjalin hubungan itu baik oleh nanti pengelola armadanya ataupun drivernya. Tahun kemarin kita menggunakan Pandawa 87 ya namanya ya, Pandawa 87 yang tulisnya gitu gitu. Ya, itu juga kan sudah terrekomendasi. Kemungkinan besar untuk yang ini juga akan menggunakan Pandawa 87. Gitu. Makanya kenapa semua itu kita sudah fiksasikan dari sekarang.
Jadi enggak istilahnya di akhir-akhir mendekati baru kita ngobrol juga. Dan sekarang kita sudah fixasi. Makanya tadi berkaitan juga dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau nggak ikut, ya kalau secara fisik ikut nggak ikut ya ini. Tapi kalau secara pembiayaan kita sudah otomatis 100%. Jadi dari sekarang kita sudah berkomunikasi. Soalnya yang akan digunakan selama tidak ada hal ikhwal yang mendasari itu pada awal 8 cm. Bisa warnanya biru. Di selangganan kita itu biasanya kalau yang paling tradisional sekali adalah kosuk. Kalau pernah dengar kosuk, fullnya ada di kenari, itu paling tradisional sekali yang sudah kami rekomendasikan. Ya, terus kemudian bis yang pernah kita pergunakan yang lainnya adalah bis Ilyas, tapi nilainya cukup tinggi. Ya. Jadi sekali lagi kami standarnya adalah bis pariwisata. Yang kedua, kami akan terus menjalin hubungannya itu dengan drivernya. Karena setelah panjang perjalanan, ibaratnya drivernya ini dengan kita nggak ada masalah, aman. Sudah seperti itu. Ya. Terima kasih, nggak apa-apa. Nanti bisa menjadi masukan yang berbuat. Itu terkait dengan Amanda ya. Yang kedua, ya terima kasih. Memang terkait dengan kartu ini, ya saya kembali kepada virtual account. Betul sekali, nggak salah. Virtual account itu kalau sudah benar-benar dilaksanakan dengan baik, maka sebetulnya terdata, terdetek. Ya. Cuma dalam hal ini kami memang belum melakukan sifatnya apa ya, sistem otomatis dengan pihak perbankan itu. Tapi perbankannya sudah terdetek. Gitu. Tapi kami melakukan nanti dengan sistem yang memang khusus di kita. Jadi masih seperti itu tadi. Nah sekarang bagaimana menyikapi dengan perkara pembagian kartu ujian? Ada yang tadi satu, yang saya sudah satu ya, patah ya. Oke, ada lagi nggak yang Jumat kemarin, sebenarnya Jumat bukan hari ini, Jumat kemarin sudah merasa sudah menyelesaikan yang tadi dikatakan SPP September, tapi belum dapat kartu? Silakan selain patah. Yuk, silakan. Yang hadir di sini deh. Ada tidak? Belum dapat kartu, tapi sudah selesai memang. Ada? Tidak ada. Oh, belum ngecek. Oh ya. Nanti tolong dicek di tas anaknya ya. Enggak, sekarang begini. Memang ada kemarin. Jadi kami itu biasanya melakukan, ya mohon maaf kalau yang memang sudah bayar tanggal 1 terus kemudian ya mohon maaf jika itu terjadi. Makanya kami berusaha ada spare waktu. Jadi Senin besok itu tidak akan ada halangan apapun ketika ada yang belum melakukan pembiayaan. Senin besok. Sekali lagi ya, Senin besok tidak akan ada halangan apabila ada yang belum terselesaikan. Putri, besok jangan dihalangi ya. Saya bicara dengan tim saya dulu, nanti supaya pas. Ya. Nah, kalau ada yang belum terbagikan kemarin di hari Jumat, maka Senin besok akan dibagikan. Gitu. Makanya kami selalu mengatakan kepada para wali kelas, apabila membagikan kartu harus secara bijaksana. Jangan seperti membagikan apa gitu ya, hadiah. Hadiah, sehingga nanti yang gitu. Makanya kami tugaskan wali kelas seperti itu. Gitu. Ya kami mohon maaf kalau memang yang Jumat besok sudah merasa sudah bayar tapi belum mendapatkan kartu. Dan jika itu terjadi, silakan segera untuk WA kepada wali kelasnya. Nanti wali kelas itu akan nyambung kepada tim kami yang di tata usaha. Nanti pasti akan kami koreksi. Cepat kami koreksi. Koreksinya seperti apa? Baik ayah bunda, kami mohon maaf, Ananda sudah siap kartunya. Nanti akan dibagikannya di Senin, berarti aman posisinya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau yang tadi dikatakan virtual account namanya otomatis, betul, itu tidak salah. Tapi itu masih di dalam perbankan. Karena kami mendereknya ke sana masih sistemnya belum perbankan gitu. Tapi itu sudah usaha kami. Dan selain itu juga ada yang membayarnya tidak melalui virtual account. Masih ada yang membayar transfer ke yayasan. Yang namanya Yayasan Al-Kausar Terol, saya kalau tidak salah. Nah, kalau yang itu kita nariknya jadi nyari lagi. Udah gitu nggak ada beritanya lagi. Ya kan kita nyari, ya. Nah, terus kemudian kita konfirmasi seperti itu. Makanya kalau kenapa syarat
untuk stroke atau slipnya itu tetap harus dikirimkan, baik peril maupun itu mempercepat, itu mempercepat kondisinya seperti itu ya. Jadi selama sistem ini terus ya kita gali baiknya seperti apa ya. Tolong apa yang disampaikan di dalam surat tersebut untuk tetap mengirimkan stroke dan atau slipnya itu lakukan, mohon tetap dilakukan ya. Beda maaf ya dengan Lazada, Shopee, ini sudah dilakukan kali itu cepat gitu kan, karena memang sudah nyangkutnya sudah semuanya perbankan sudah ini gitu ya. Jadi kami tetap mohon bantuannya Bapak dan Ibu terkait dengan pengiriman stroke ataupun slip, karena itu akan membantu percepatan di kami juga ya, baik yang pembayaran melalui VA atau telepon maupun melalui transfer yayasan teror. Seperti itu Bunda ya. Mohon doanya mudah-mudahan terus-menerus ya kita bisa perbaiki lagi sistem kita ya, supaya nanti bisa lebih nyaman lagi untuk pembayaran. Sekali lagi pokoknya ada masalah cepat langsung ke Wali Kas sampaikan supaya nanti cepat ke kami juga ya. Baik, begitu. Oke, terima kasih penjelasannya pada Mas Suman. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara ini. Insya Allah nanti setelah dari sini kepada ayah bunda nanti bisa langsung bertemu dengan Bapak Ibu wali kelasnya. Untuk kelas 6 rencananya akan bertemu di masjid ya, sini ya. Sini jadi yang kelas 6 tetap di sini. Sedangkan yang kelas 5 rencananya ada di Saung Masjid ya Bu ya, di sebelah sana ya. Nanti silakan berpindah untuk Bapak Ibu wali murid kelas 5 boleh di Saung, kelas 6 tetap di sini. Baik, terima kasih kehadirannya semuanya. Semoga pertemuan hari ini ada pencerahan ya, insya Allah untuk kedepannya. Ada yang mau nanya maaf bertanya dulu. Enggak Bu, cuma saran nanya. Iya. Silakan Bapak. Gini Bu, saya kan masih punya anak yang kecil lagi nih, karena saya punya anak baru 4. Ya, siapa tahu kan, saya nggak tahu kan, karena nggak pernah habis saya. Jadi yang 3 ini udah alumni sini semua, mungkin yang nomor 3 kelas 6. Masih ada yang 1 lagi nih, kemudian waktunya mungkin mau SD. 12 tahun yang lalu itu saya masukin anak saya pertama ke sini tujuannya agar supaya saya nggak repot harus ngajarin ngaji karena saya nggak bisa ngaji. Setidaknya udah apa sih kalau zaman sekarang udah pakai komplit lah gitu, pakai komplit kok gitu. Jadi cuman ada waktu beberapa tahun yang lalu saya waktu itu Pak Anam kepala sekolah sudah sampaikan bahwa sebenarnya nggak cuma sekedar itu yang saya inginkan, tapi namanya sekolah itu harus disiplin. Ada kalanya anak saya yang 2 ini, yang cowok ini, mungkin Bu siapa yang paham dengan Adil dan Alexa masih Abdillah ya. Itu kalau dari rumah tuh nggak pernah pakai sepatu. Jadi cuma kaos kaki, sepatu ditenteng. Meskipun udah berkali-kali saya udah ya. Kalau kata anak saya, antar di sana udah dicopot. Terus saya lihat videonya pas lagi pramuka kok pakai sendal gitu. Kalau saya dulu sampai satu gol, Mas, kamu pramuka kok pakai sendal mau jadi mujahid, ini dapat tentara. Gitu. Ya emang nggak apa-apa ya begini. Nah, maksud saya disiplin itu perlu. Penting banget kalau di umur-umur segitu gitu loh Pak. Karena maksud saya ini yang penting karakter, disiplinnya bagus, jujur, nggak pernah bohong, tanggung jawab. Masalah prestasi nanti pinternya kayak Habibie itu nomor 2. Karena sepinter kayak Habibie kalau nggak jujur, nggak ada tanggung jawab, nggak ada orang pakai. Yang salamin sekarang gitu Pak. Jadi saya tuh suruh pegang kunci pabrik itu karena saya di katanya jujur gitu. Masa enggak Pak? Apa karena rumah saya paling dekat gitu jadi saya suruh buka kuncinya. Kira-kira gitu. Nah, untuk kedepannya barangkali istri
meniatkan yang keempat ini masuk sini, disiplinnya itu loh Bu. Waktunya pakai dasi ya pakai dasi. Nah kebetulan yang nomor 2 ini saya sekolahkan di Secip, Smart Cibinong itu ternyata poin kesalahannya kemarin udah SP1 juga. Suruh pakai rompi dikalungin sini. Ya seperti itulah Pak. Jadi saya sendiri terus terang nggak bisa disiplin. Saya itu masuk kerja jam 8 tapi berangkat dari rumah jam 9. Karena itu tetangga saya. Sampai dia bilang ke saya enak banget kerja. Masuk jam 8 orang udah berangkat dulu. Ya begitulah Mas, kalau orang nggak terlalu dipakai sama di kantor. Jadi waktu saya udah nggak terlalu dipakai sebetulnya. Jadi kedepannya mudah-mudahan kedisiplinan itu tetap dijaga Bu. Ratingnya juga kalau yang saya dengar dari Gibah Mubalado tadi, kan Gibahnya udah gitu Bu. Bu Al-Kausar sekarang mahal. Padahal buat saya mah tenang aja, mahal nggak usah ngutang juga. Salah gitu. Sekarang mahal. Bangkunya berbeda sekarang. Harusnya kan kalau dulu saya SD SMP itu ada istilah teman sebangku. Kalau di Al-Kausar nggak ada teman sebangku. Masing-masing gitu. Ini egonya tinggi nih anak nanti. Kalau berdua kan beda Pak. Mau naruh, saya sebetulnya anak saya mau kelas namanya pakai bawin laptop biar agak gaya. Tapi nggak ada tempatnya. Katanya seperti itu yang berkembang ya Pak. Karena salah satu keahlian saya mengamati ibu-ibu itu Pak. Salah satunya katanya fasilitasnya kurang memadai sekarang. Kursi itu udah berapa tahun yang lalu belum diganti-ganti. Kebetulan anak saya agak seksi, jadi bebannya kan agak berat. Jadi mungkin hal seperti itu. Jadi ratingnya agak turun karena sekarang udah ada asalam, udah ada apa lagi? Ada yang di atas apa nih? Al-Ihsan ya? Al-Ihsan itu saingannya udah ya. Dulu ketika saya nyekolahin anak ke sini, sekolah di mana? Al-Kausar. Saya mengucap ini Al-Kausar. Masa salah. Oh iya. Ya gitu aja sih Pak. Kalau masalah kurikulum itu udah urusan sana, tapi kalau masalah disiplin, tanggung jawab, pembangunan karakter itu penting buat saya. Karena saya nggak bisa didik, makanya saya serahkan ke sini sehingga sampai dengan alhamdulillah itu kelas 3 SMK. Saya selalu bilang sama guru BP kalau sekiranya dipukul Pak, saya nggak akan takut, saya nggak akan pukul. Karena kita sekarang diakal-akalin Pak sama Barat itu, ya kan? Kalau mukul der itu seolah lebih parah ketimbang dikatain, oh dasar anu, padahal itu lebih menyakitkan sebetulnya. Jadi diakal-akalin. Begitu. Kalau nggak ada saya nggak rame Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kehadiran Bapak kami tunggu di pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak masukannya. Ya, kami tidak akan tanggapi, tapi itu menjadi masukan sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa kita godok kembali ya. Khususnya tadi fasilitas ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Kita tutup, kita baca hamdalah dan doa Rabbul Majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. sekarang kepada